Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hasyim dengan NIM 23070512. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan saya. Saya Arjuna Lagi Master Mulia dengan NIM 2307025003. Kami dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Agung, mata kuliah Ekonomi Moneter. Nah, di sini kami ingin menjelaskan materi untuk tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kesyariahan. Di sini kami akan mengambil materi tentang peranan negara dalam perekonomian dan perekonomian. Di sini jadi ada dua materi yang kita ambil. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita jauh ke kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal, kita harus tahu dulu nih arti kebijakan ekonomi makro itu apa, ya kan? Nah, pengertiannya yaitu adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari kondisi yang diinginkan. Antara lain untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Nah, jadi ekonomi makro itu yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi tersebut itu supaya pengeluaran ataupun pemasukan itu berjalan dengan lancar itu dan pemutaran uang itu dengan baik itu. Nah, terus kebijakan moneter dan fiskal itu memiliki tujuan gitu. Yang pertama yaitu perubahan nilai dari variabel-variabel tertentu yang diinginkan. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel target kebijakan moneter dan fiskal adalah yang pertama tuh tingkat pendapatan nasional seperti GDP, GNP, NI, PI, DI. Terus yang kedua itu inflasi. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu kita cari dulu ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan daya beli uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Jadi inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi kenaikan indeks dari harga dari barang tertentu itu mengalami kenaikan yang cenderung tidak stabil dari harga umumnya gitu, harga pasarannya. Nah, sebab dari inflasi ini sendiri mengakibatkan daya beli uang menurun. Maksudnya apa? Daya beli ini artinya kekuatan ketika Rp10.000 dapat membeli 10 pisang. Nah, karena ada tekanan inflasi ini menjadi daya beli uang itu 10.000 cuma hanya dapat 5 pisang. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan nilai uang itu sendiri, nilai uang 10.000 tadi kan menurun kan, dari jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit. Dan tadi 5 pisang tadi dari barang atau jasa dibandingkan yang sebelumnya. Jadi 10.000 dapat 10, karena ada tekanan inflasi jadi 10.000 cuma dapat 5. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum mengenai inflasi. Nah, inflasi ini diukur oleh Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan perubahan harga rata-rata di berbagai sektor, bukan hanya dari satu sektor saja. Bukan hanya dari satu atau dua barang saja. Nah, penyebab inflasi ini ada 3, yaitu demand pull, tarikan permintaan barang dan jasa meningkat nih lebih cepat dari kemampuan produksi. Nah, ketika ada satu industri yang mau memproduksi barang, inflasi itu bisa menyebabkan inflasi karena permintaan barang itu melonjak. Jadi tidak dibarengi dengan kemampuan atau kapasitas produksi di industri tersebut gitu. Seperti saat banyak uang beredar atau adanya peningkatan produksi. Nah, yang kedua ada cost push, dorongan biaya produksi naik, misalnya nih karena kenaikan bahan baku, upah atau biaya distribusi sehingga produsen menaikkan harga jualnya. Nah, yang terakhir ada inflasi dari luar negeri, ada imported inflation. Nah, kenaikan harga barang impor yang disebabkan oleh inflasi di negara asal atau perubahan nilai tukar. Kalau
uang valuta asing. Nah, dampak inflasi ini teman-teman bisa lihat nih pada umumnya bisa menurunkan daya beli masyarakat, juga mengganggu stabilitas ekonomi, mempengaruhi investasi yang ingin masuk ke suatu negara. Nah, contoh kondisi inflasinya kenaikan harga BBM, telur, cabai, bahan-bahan pokok dan lain-lain. Nah, biasanya kebijakan mengendalikan inflasi itu sendiri dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan kebijakan moneter yang telah kita sampaikan tadi. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan moneter dan fiskal seperti menjaga pasokan pangan, mengatur suku bunga, serta mengendalikan jumlah uang beredar. Oke, selanjutnya di sini ada tinjauan kebijakan moneter per September 2025. Yang pertama itu ada rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 17 sampai 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu makin ditingkatkan agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Terus selanjutnya neraca pembayaran Indonesia atau NPI tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Selanjutnya nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilitas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Terus yang terakhir tekanan inflasi secara umum tetap terkendali rendah. Itu tinjauan kebijakan moneter per September 2025. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk kebijakan itu. Nah, bentuk kebijakan itu ada dua macam gitu. Yang pertama kebijakan ekspansi dan yang kedua kebijakan kontraksi. Nah, kebijakan ekspansi itu apa sih? Nah, kebijakan ekspansi adalah kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi. Dilakukan pada saat pengangguran tinggi, kapasitas produksi di bawah full employment, kondisi resesi pada siklus bisnis. Terus kebijakan moneter ekspansi disebut juga easy money policy. Nah, jadi kebijakan ekspansi ini bertujuan itu memperbesar kegiatan ekonomi gitu. Jadi yang tadinya ekonomi itu masih rendah ataupun belum berkembang itu diperbesar gitu, ya kan, dengan kebijakan ekspansi ini, ya kan. Nah, terus kebijakan moneter ekspansi khususnya dilakukan ketika kebijakan yang umum tidak efektif lagi, misalnya perekonomian lemah pada saat suku bunga rendah, bertujuan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan pengangguran. Nah, jadi tujuan dari kebijakan ekspansi ini yaitu meningkatkan tuh pendapatan nasional itu yang tadinya segitu-segitu aja ataupun tidak berkembang, ditingkatkan lagi dengan adanya kebijakan ekspansi ini dan menurunkan pengangguran. Nah, sedangkan di Indonesia ini rate ataupun angka pengangguran itu makin besar gitu. Nah, jadi adanya kebijakan ekspansi ini bisa mengurangi adanya pengangguran di Indonesia seperti itu. Terus yang kedua yaitu kebijakan kontraksi. Nah, kebijakan kontraksi itu yaitu kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menurunkan, melemahkan kegiatan ekonomi. Nah, kalau tadi ekspansi itu memperbesar, nah sedangkan kontraksi itu yaitu menurunkan atau melemahkan kegiatan ekonomi. Mungkin bisa dikasih contoh oleh teman saya. Oke, teman-teman kita cari ya contoh. Contoh dari kebijakan kontraksi itu apa? Kontraksi dalam ekonomi moneter. Nah, contohnya begini teman-teman. Jadi kan sudah disampaikan ada kebijakan ekspansif sama kebijakan kontraktif ya. Kita contoh kebijakan moneter kontraktif. Ini meliputi kenaikan suku bunga acuan, penjualan surat berharga negara atau SBN, dan peningkatan giro wajib minimum. Jadi pada umumnya setiap bank itu harus menyetor ke Bank Indonesia agar berjaga-jaga suatu waktu ketika nanti bank itu mengalami bangkrut atau gagal
beredar untuk mengendalikan laju inflasi. Nah, dengan membuat pinjaman lebih mahal dan mengurangi likuiditas di tengah-tengah masyarakat. Nah, berikut contohnya teman-teman yang konkret. Yang pertama, kebijakan yang ditawarkan itu menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Nah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk apa nih teman-teman? Untuk membuat kredit lebih mahal. Nah, kenapa begitu? Supaya nih masyarakat dan perusahaan mengalami tunjangan dan pengeluaran. Nah, yang meredam inflasi, artinya kan peredaran uang cukup ditekan di tengah-tengah masyarakat yang tadinya masyarakat ingin berbelanja terlalu konsumtif, akhirnya tetap menahan uangnya agar tidak keluar gitu dan tidak terlalu beredar di tengah-tengah masyarakat. Artinya mengurangi yang dilakukan tadi mengurangi pinjaman dan pengeluaran sehingga dapat meredam inflasi. Nah, yang kedua ada operasi pasar terbuka OPT dengan menjual surat berharga negara SDN. Nah, Bank Indonesia menjual obligasi seperti SUN atau SBN, menarik uang dari perbankan dan masyarakat sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Nah, yang ketiga meningkatkan giro wajib minimum GWM tadi. Nah, Bank Sentral ini mewajibkan bank nih komersial untuk menyimpan lebih banyak dana di Bank Sentral, misalnya dari 5% menjadi 7%. Nah, sehingga mengurangi dana yang bisa dipinjamkan ke publik. Nah, jadi itu mungkin contohnya dari kebijakan kontraktif yang dilakukan oleh BI ya. Kebijakan moneter tadi. Nah, tujuannya sama teman-teman, tidak lain tidak bukan untuk sama-sama menekan laju inflasi, terus mengerai permintaan agregat yang terlalu tinggi untuk menurunkan laju inflasi tadi dan menstabilkan harga di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Itu kan tadi mungkin ini ya kata pengantar ya, yaitu peranan negara dalam perekonomian. Kita masuk tadi yang ada dua, yaitu kebijakan ekonomi makro, itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya kan? Kita masuk ke peran negara dalam perekonomian kebijakan fiskal. Itu bagaimana sih? Nah, di sini ada peranan pemerintah. Jadi yang pertama itu pembeli besar dan investor besar, yaitu membeli faktor produksi atau tenaga kerja dari sektor rumah tangga. Itu yang pertama. Jadi pemerintah nih ibarat kata dia sebagai pemutar lah roda perekonomian yang ada di Indonesia itu. Jadi yang pertama itu membeli faktor produksi atau tenaga kerja dari sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu seperti apa? Seperti yang kita semua nih, ya kan, kayak ibu rumah tangga, terus buruh, terus pekerja-pekerja itu dari sektor rumah tangga. Terus yang kedua membeli barang atau jasa dari sektor perusahaan. Nah, biasa kan perusahaan itu membutuhkan barang gitu. Nah, sedangkan perusahaan itu memproduksi, yaitu memproduksi barang. Jadi perusahaan itu butuh barang yang akan diproduksi gitu, ya kan? Nah, makanya investor itu ataupun perusahaan harus membeli barang itu dari sektor perusahaan. Terus yaitu sebagian investor untuk membangun proyek pemerintah dan infrastruktur. Nah, terus yang kedua itu dilakukan melalui mekanisme anggaran yang dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, dari semua yang tadi saya jelaskan itu semua melalui mekanisme anggaran negara gitu atau APBN. Jadi semua pengeluaran uang itu ataupun pemutaran uang itu ataupun perekonomian itu melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Terus kebijakan fiskal. Nah, di sini kebijakan fiskal ada 2 poin, yaitu yang pertama penentuan tingkat belanja atau pengeluaran dan pajak atau penerimaan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan pemerintah. Nah, kan belum kita paham itu. Mungkin rekan saya yang akan menjelaskan. Oke, jadi kan tadi kita sudah sampai di kebijakan fiskal, bagaimana nih kemarahan utamanya dalam perekonomian ini ada pemerintah, terus rumah tangga, dan sektor-sektor industri yang telah disampaikan teman kita tadi, teman saya tadi. Nah, di sini ada contoh nih kebijakan fiskal di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ini untuk apa sih teman-teman? Nah, di sini nih PEN ini berfungsi sebagai belanja pasar untuk membantu masyarakat
dan UMKM saat pandemi. Jadi ketika situasi lagi mencekam, situasi lagi mengikat, memaksa masyarakat untuk tetap bertahan, nah kebijakan fiskal ini dinilai ampuh untuk memulihkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat lagi agar daya beli di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi stabil gitu. Seperti melakukan biasanya itu pembiayaan UMKM, pendanaan terhadap UMKM di saat kondisi perekonomian lagi krusial. Terus ada tindakan insentif pajak atau pemotongan pajak untuk UMKM atau industri tertentu. Nah kan kita sama-sama tahu bahwa pajak ini sangat mencekik masyarakat ke golongan kelas menengah ke bawah ya teman-teman. Jadi kebijakan pemerintah lewat kebijakan fiskal itu menerapkan insentif pajak, artinya pemotongan pajak tidak sepenuhnya untuk membayar pajak secara real untuk UMKM atau industri tertentu. Yang ketiga ada subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang keempat ada pajak progresif, yaitu pajak lebih tinggi untuk barang mewah. Artinya ada nominal-nominal tertentu yang mewajibkan bagi golongan kelas menengah ke atas untuk membayar pajak lebih agar pendapatan negara itu sendiri dapat maksimal gitu teman-teman. Nah, terus instrumen kebijakan fiskal di sini ada penerimaan negara, itu kasnya ya, pajak, biaya cukai, PBA, cukai dan PNBP lainnya. Nah, terus belanja negara, ada pengeluaran belanja rutin seperti belanja pembangunan infrastruktur tadi, artinya kan ada investment masuk lagi ke masyarakat ya, artinya di situ ada sektor-sektor industri yang akan dibangun. Seperti kalau kita bangun jalan, kita bangun pelabuhan, di situ kan bisa menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Tapi feedbacknya ke sana teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan dari kebijakan fiskal itu sendiri ya kan. Terus kita ingin menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri gitu. Nah, tujuannya itu apa ya kan? Yang pertama tuh mempengaruhi kegiatan ekonomi negara agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya apa? Nah, kebijakan fiskal ini ya kan itu sangat mempengaruhi lah kegiatan ekonomi yang ada di negara Indonesia ini gitu. Sesuai apa yang ingin diharapkan oleh kita semua tuh gitu. Nah, dari pajak, terus dari bea cukai atau PNBP lainnya gitu. Jadi semua itu sebenarnya balik lagi untuk kita gitu, dari kita untuk kita gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua target, ada targetnya. Yang pertama tuh meningkatkan output atau pendapatan nasional gitu. Nah, jadi kebijakan fiskal ini meningkatkan output gitu dari pendapatan nasional, nggak hanya segitu-segitu doang ataupun mandek di situ doang gitu. Tapi kebijakan fiskal ini dia mempengaruhi supaya roda perekonomian yang ada di Indonesia itu berputar gitu, supaya apa yang diharapkan tercapai gitu. Terus yang target kedua itu mengurangi pengangguran. Nah, sudah dijelaskan tadi di pertama, angka pengangguran di Indonesia itu sangat meningkat lah, kalau kita tahu lah. Sekarang nyari pekerjaan, nyari duit itu susah, tidak gampang gitu. Nah, jadi adanya kebijakan fiskal ini untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia itu. Yang tadi teman saya sudah contohkan, yaitu kayak misalkan membangun jalan, membangun jembatan, itu bisa mengurangi gitu. Karena membangun jalan, membangun jembatan itu butuh tenaga kerja dari rumah tangga, dari sektor rumah tangga, ya kan? Itu bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terus target yang terakhir itu ada pemerataan pendapatan. Jadi semua pendapatan yang ada di Indonesia itu supaya merata gitu, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, segala macam. Itu yang kita harapkan yaitu stabil seperti itu. Dan sasaran akhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu meningkatkan kesejahteraan gitu, supaya masyarakat yang ada di Indonesia itu sejahtera hidupnya, dari makannya, terus dari segala macamnya itu bisa sejahtera. Oke, baik, mungkin itu sekilas informasi ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter seperti itu. Mungkin cukup dari kami berdua.
Mungkin kalau ada yang kurang dari penyampaian kami berdua mohon dimaafkan, karena yang benar hanyalah Allah SWT. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum